Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bisa dilanjutkan tentang pelajaran tentang Tahah kemarin setelah beberapa hari karena ada sebagian kesibukan mengerjakan pekerjaan yang lain sehingga tidak sempat membuat materi dalam bentuk video ini. Kita lanjutkan hari ini yaitu tentang syarat-syarat wudhu. Karena kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal tentang air, dan saat ini kita membahas tentang syarat-syarat wudhu, masih dari buku yang sama yang pernah kita tulis kemarin, tentang yang berjudul wudhu sebagian dari iman. Syarat-syarat wudhu bagi mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah diberi beban taklif, artinya beban hukum Islam, yang mana mukallaf ini adalah orang yang baligh, berakal, sehat. Kemudian mukallaf ini istilahnya orang yang sudah masuk Islam. Orang yang sudah masuk Islam yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan demikian, maka seseorang itu sudah sah dianggap sebagai Muslim. Sah di sini artinya hukum-hukum Islam sudah berlaku baginya apabila dia sudah balik kemudian berakal. Dalam artian dia sudah dibebani hukum taklifi. Sebagaimana misalnya apabila seorang Muslim yang hanya mengucapkan ijab kabul dalam akad nikah, misalnya diucapkan dari pihak walinya, wahai Fulan bin Fulan, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan, anakku yang bernama Fulanah bin ini dengan mahar sekian tunai, kemudian dikabulkan, saya terima menikahi anak sampean dengan ini. Nah, itu ijab kabul namanya. Dengan tentu memenuhi syarat dan rukunnya, dengan hanya mengucapkan itu, maka hukum suami istri itu sudah sah berlaku terhadap keduanya. Demikian orang yang mengucapkan syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu Muhammad Rasulullah, sekedar mengucapkan itu tentu dengan tidak terpaksa, maka hukum Islam sudah berlaku kepadanya. Maka dia sudah disebut mukallaf apabila balik dan berakal. Hukum Islam termasuk di sana ada hak juga, ada kewajiban, dan yang kita bahas di sini termasuk kewajiban sholat, dan syaratnya adalah wudhu. Nah, syarat wudhu bagi mukallaf ini sudah jelas, ini adalah bagi muslim. Jadi syaratnya kita tidak buat di sini biasanya muslim atau Islam, karena ini langsung syarat wudhu bagi orang Islam yang sudah dibebani hukum taklif. Nah, di sini kenapa dibebankan? Bahasanya dibebankan itu karena yang namanya manusia ada yang disebut mukallaf tadi, maka manusia itu harus diarahkan. Dalam bahasa artian diarahkan itu diberi pendidikan ya, dia berupa jasmani. Jasmani itu ada pikiran, tubuh. Nah, kemudian itu harus diberi beban dalam arti karena apabila dia tidak dididik dengan membebaninya, maka ini bisa sekehendaknya. Dalam artian itu tidak dididik. Dengan diberi beban inilah dia akan merasa kelemahannya sebagai manusia dan usahanya untuk membersihkan diri. Jadi beban ini pada hakikatnya sebenarnya bukan untuk menyakiti, tapi sebagai pendidikan bagi seorang muslim. Nah, oleh karena itu salah satu beban syariat adalah melaksanakan sholat. Meskipun sebenarnya sholat itu tidak beban sebenarnya, tidak beban. Tapi meskipun sholat itu tidak beban, dikatakan juga di sana dalam Al-Quran itu bahwa sungguh sholat itu teramat berat. Innaha laqibiratun,
illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat di sini bisa saja jadi beban, jadi beban. Tapi dalam artian di situ tujuannya adalah untuk supaya seseorang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk itulah dibuat syariat-syariat Islam untuk mendidik secara taklif tadi. Nah, salah satunya adalah sholat. Syarat sholat adalah wudhu. Dan syarat wudhu ini, syarat wudhu ada beberapa hal. Yang pertama, tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar ini artinya bersih dari haid dan nifas. Kalau bersih dari haid dan nifas, tentu baik mandi pun masih masih belum suci dia, karena masih belum bersih dari haid dan nifas, hanya sekedar mandi biasa, mandi bersih, tapi masih belum suci, hanya sekedar bersih. Karena itulah beda antara bersih dan suci itu berbeda sekali. Bersih bisa dengan memberi sabun misalnya di piring, meskipun airnya kemarin uh, tidak sampai 2 kulah, mungkin bersih saja. Nah, seperti itu. Tapi berkata suci itu belum tentu, bersih belum tentu suci. Nah, Islam menginginkan apa namanya pemeluknya bukan hanya sekedar bersih, tapi suci. Karena itulah syarat wudhu kemarin salah satunya adalah yang poin 3 ini dengan air suci lagi mensucikan, bukan sekedar bersih, karena dikehendaki dari wudhu itu bukan sekedar bersih tapi suci. Yang selanjutnya kita kembali ke sini, tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar artinya bersih dari haid dan nifas. Kemudian tidak ada benda najis yang melekat. Tidak ada benda najis yang melekat. Karena kalau ada najis yang melekat, maka sebelum berwudu salah satu syaratnya harus dibersihkan, dicuci dulu. Mungkin ada apa namanya najis-najis yang lengket di anggota wudhu, sehingga itu mengganggu kesucian air yang ada di anggota wudhu tersebut, sehingga airnya menjadi air bernajis. Dan dengan air suci lagi mensucikan, karena sudah kita bahas kemarin, selanjutnya tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Misalnya ada getah, cat, dan sebagainya. Jadi sebelum berwudhu, hendaknya diperiksa dulu anggota wudhu. Mungkin habis dari kebun, ada getah karet di tangan, mungkin kan getah karet itu tidak membuat air wudhu itu sampai ke kulit. Artinya ada yang menghalangi kulit dari anggota wudhu ini terkena air. Karena itu dihilangkan dahulu getahnya. Mungkin itu lengket di jari atau di bawah kuku. Karena itu dilihat di jari, di buah kuku apakah ada getah. Maka itu dibuang terlebih dahulu sebelum melaksanakan wudhu. Atau cat mungkin. Atau apa tip X mungkin bekas nulis dan sebagainya. Mungkin bisa saja seperti minyak. Minyak ini kan memisahkan antara air. Air dengan minyak itu tidak pernah bersatu. Kalau di tangan itu mungkin ada minyak, itu mungkin agak mengganggu. Maka dicuci dengan sabun terlebih dahulu. Artinya dibersihkan terlebih dahulu anggota wudhu itu sebelum disucikan. Jadi sunnah membersihkan terlebih dahulu anggota wudhu seperti mencuci tangan, melihat kotoran yang ada di buah kuku, dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru kemudian disucikan dengan berwudhu tadi. Ada salah satu tambahan di kitab lain, syarat berwudhu ini beberapa tambahan di sini. Ada tamyiz. Tamyiz ini artinya orang yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan. Bisa disebut balik tadi atau sudah dewasa. Kemudian ada tambahan lagi, mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah dalam wudhu. Ini artinya berakal. Nanti kita bahas ke sana. Nanti syarat tambahan saja. Ada lagi di sini di kitab lain juga tambahannya syarat wudhu, yaitu masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas atau orang yang berpenyakit. Nah, ini syarat ini yang masuk waktu bagi orang yang berpenyakit. Ini salah satu ruksah sebenarnya. Karena kita tahu wudhu itu kan batal kalau mengeluarkan kencing. Kencing. Nah, ada orang yang kencing tapi wudhunya tetap tidak batal. Nah, seperti apa itu? Kenapa seperti itu? Inilah namanya tadi ruksah. Kan kita kadang sudah kita pelajari kemarin ada ruksah,
ada karena darurat kemarin, hukumnya bisa berubah. Yang asalnya kencing itu membatalkan wudhu, tapi karena darurat sehingga dia mendapati ruksahnya ada, ruksahnya ada. Tapi bagi orang yang berpenyakit, ada kadang-kadang orang itu yang habis kencing mungkin tidak terasa tiba-tiba dia keluar air kencingnya sedikit, sedikit meskipun sedikit itu najis keluar karena penyakit. Misalnya karena penyakit apa itu namanya? Ada mungkin kencing manis mungkin biasanya. Jadi kencingnya tidak terasa dan itu penyakit tidak bisa dihindari. Sedangkan tadi kalau kencing itu kan membatalkan wudhu. Nah, jadi sedangkan syarat sholat itu adalah suci dari hadas. Hadas termasuk hadas itu tadi hadas kecil kencing kan batal wudhunya. Nah ini khusus bagi orang yang berpenyakit seperti itu, dia ada namanya ruksah, ada namanya ruksah atau toleransi lah bahasanya. Sehingga meskipun dia kencing sedikit dalam artian itu tidak disadari dan tidak bisa ditolak keluar. Misalnya selang beberapa menit, 5 menit keluar sedikit, 5 menit keluar sedikit, atau habis jalan keluar sedikit dan tidak bisa ditolak seperti itu misalnya. Maka orang yang berpenyakit seperti itu wudhunya dianggap tidak batal dengan catatan syaratnya tadi dia berwudhu apabila masuk waktu sholat. Misalnya waktu sholat maghrib, waktu sholat maghrib misalnya anggap saja kebiasaan kita maghrib misalnya jam setengah 6 lah anggap. Nah, setengah enam itu sudah masuk, pasti sudah masuk waktu maghrib. Nah, baru boleh dia berwudu. Jadi kalau belum masuk waktu maghrib dia berwudu, kemudian dia kencing dengan tidak terasa, maka wudunya menjadi batal. Dia harus berwudu lagi. Nah, oleh karena itu orang berpenyakit itu tadi masuk waktu sholat yang dia mau laksanakan, baru dia berwudu. Nah, misalnya waktu maghribnya jam setengah 6, sudah pasti dia berwudu setengah 6. Habis berwudu, dia selesai berwudu, kemudian mau sholat, itu keluar tadi sedikit, maka tidak apa-apa. Dengan catatan, dia masuk waktu maghrib. Nah, apabila nanti dia mau isya, sama seperti itu. Sudah masuk waktu isya, dia baru boleh berwudu. Kalau sebelum masuk waktu isya, maka wudunya dianggap batal kalau dia kencing. Seperti itu. Itu syarat bagi orang berpenyakit. Karena itulah hukum Islam itu tidak kaku ya. Ya hukumnya sifatnya fleksibel tergantung beberapa hukum kemarin. Ada sebab, syarat, kemudian penghalang, kemudian ruksahnya itu yang mempengaruhi apakah hukumnya sah atau batal, wajib atau haram atau sunnah dan mubah dan sebagainya. Jadi itu beberapa syarat untuk sahnya wudhu bagi mukallaf atau bagi seorang yang sudah muslim, yang sudah dibebani tanggung jawab uh, hukum syariat. Mungkin untuk sementara sampai sini dulu untuk syarat wudhu. Nanti akan kita lanjutkan tentang fardu wudhu atau fardu wudhu ini bisa juga disebut dengan rukun wudhu. Kalau penghalang wudhu itu bisa disebut dengan yang membatalkan wudhu. Kita lanjutkan di kesempatan lain. Jika ada pertanyaan atau tanggapan silakan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.